Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CAC. Kita kembali lagi untuk membahas beberapa soal UTBK yaitu fisika tentang dinamika gerak. Jadi sudah saya siapkan beberapa soal, kalau gak salah tadi 10 soal tentang dinamika gerak ya. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami gaya konstan sebesar 10 Newton. Dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Kecepatan balok saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Balok bergerak titik-titik. Oke, jadi ini salah satu soal UTBK 2019. Jadi pertama, kita proyeksikan dulu gaya yang bekerja ke sumbu X. Jadi F sin theta, tetanya 60, sama dengan 10 kali setengah akar 3. Jadi 5 akar 3 Newton. Kemudian benda ini juga mempunyai kecepatan awal ke arah kiri sebesar 2 meter per sekon. Oke, jadi yang kita cari adalah percepatannya dulu. Dengan menggunakan rumus hukum Newton kedua, bahwa sigma F sama dengan M kali A. Karena gaya yang bekerja ini berlawanan arah dengan arah kecepatan benda, maka nilainya bernilai negatif. Jadi negatif 5 akar 3 sama dengan 2 kali A. Berarti percepatannya adalah negatif 5 akar 3 per 2 meter per sekon kuadrat. Karena benda ini diperlambat, pasti suatu saat T sama dengan sekian sekon, kecepatan benda ini kan akan menjadi 0 kan. V-nya jadi 0 meter per sekon. Oke. Nah, tinggal kita cari nih dalam selang waktu berapa detik benda ini akan mencapai kecepatannya 0 meter per sekon dengan menggunakan rumus GLBB, yaitu Vt sama dengan V0 plus At. Vt-nya tadi akhirnya 0 meter per sekon, V0-nya kita tahu tadi 2 meter per sekon, 2 tambah ini percepatannya negatif ya, negatif 5 akar 3 per 2 kali waktunya, selang waktu. Berarti T sama dengan 2 per 5 akar 3 per 2. Atau T sama dengan 4 per 5 akar 3 sekon. Oke. Jadi saat T sama dengan 4 per 5 akar 3 sekon, itu benda akan berhenti sesaat. Kemudian bergerak ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena benda ini dipengaruhi oleh gaya yang tadi sebesar 5 akar 3 Newton. Dan akan dipercepat. Berarti teman-teman cari ke kiri diperlambat dalam selang waktu T lebih dari 0 dan T kurang dari 4 per 5 akar 3 dan kemudian dipercepat ke arah kanan. Berarti yang A ya, ke kiri diperlambat dalam selang waktu T lebih dari 0 dan T kurang dalam selang waktu 0 sampai 4 per 5 akar 3 sekon dan setelahnya ke kanan dipercepat. Oke, sebuah balok berada pada suatu bidang miring dengan elevasi 60 derajat. Massa balok itu 1 kg dan percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekon kuadrat. Gaya minimum untuk mendorong balok itu menyusur bidang ke atas besar 10 Newton. Koefisien gerak kinetik yang mungkin antara balok dan bidang miring adalah... Oke, jadi yang ditanyakan adalah mu k-nya berapa sih? Nah, kita ilustrasikan dulu ya.
Kita gambar. Tadi katanya balok ada di bidang miring 60 derajat. Oke. Ada gaya minimal untuk mendorong berarti ke atas kan sebesar 10 Newton. Gaya juga mengalami gaya gesek ke sini, Fg gesek. Nah, kemudian gaya mengalami gaya berat karena miring kita proyeksikan berarti menjadi W cos theta. Benda juga mengalami gaya normal. Oke, tinggal kita kita cari dengan menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Sebentar. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Berarti ini gaya normal. Berarti kita masukkan ya. Tadi ini gaya berat juga ke sini kita proyeksikan. Jadi di sini W sin theta. Berarti 10 Newton kurangi gaya gesek kurangi W sin theta sama dengan 0. Berarti 10 gaya gesek itu kan mu K kali gaya normal. Kurangi W itu kan M G sin 60 derajat. Oke. Sama dengan 0. 10 kurangi mu K. Nah, N-nya itu sama dengan W cos theta. W cos theta berarti M kali G kali cos theta kurangi MG sin ini langsung aja sin 60 cos 60 sin 60 derajat. Oke, berarti 10 kurangi mu K, masanya tadi 1, gravitasinya 10, cos 60. Cos 60 berarti setengah. Setengah kurangi masanya 1 kali 10 kali sin 60 setengah akar 3. Sebentar. Oke, berarti ini kan ini tadi lupa sama dengan 0 sama dengan 0. 10 kurangi 5 mu K kurangi 5 akar 3 sama dengan 0. Mu K sama dengan 10 kurangi 5 akar 3 atau mu K ini 5 mu K. 5 mu K sama dengan kita buat 5 kali 2 min akar 3. Berarti mu K sama dengan ini coret sisa 2 min akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,73. 2 kurangi 1,73. Berarti mu K-nya berapa? 0,27 ya. 0,27. Oke, jawabannya berarti yang B. Kemudian, dua balok bermasa M1 dan M2 saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol berbentuk silinder pejal bermasa 2 kg. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan tegangan tali pada balok pertama adalah 12,5 Newton dan tegangan tali pada balok kedua adalah 15 Newton. Yang ditanyakan adalah rasio M1 dan M2. Berarti M1 per M2. Berapa sih? Pertama, seperti biasa, kita gambarkan dulu kasusnya ya. Ini M2. Ini M1. Masanya tadi ini tegangan tali ke sini T2, ini T1. Ini W2, ini W1. Oke. Pertama kita akan meninjau
3 benda ya. Yang pertama adalah benda pertama, benda kedua, dan tinjau katrol. Kita tinjau dulu benda pertama, benda 1. Gaya yang bekerja pada benda 1 adalah sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerjanya berarti T1 kurangi W1 sama dengan M1 kali A. Kita tahu tadi T1-nya 12,5 kurangi M1 kali gravitasinya 10 sama dengan M1 kali A. Oke. Berarti kita simpan dulu. Kemudian ini A ya. Kita tinjau benda kedua, benda 2. Seperti biasa, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau tadi T1 kurangi W1, kenapa? Karena benda 1 ini akan ketarik ke sini. Kenapa? Karena massa benda 2 itu lebih berat dari massa benda 1. Tahu dari mana? Tahu dari gaya tegangan tali yang dirasakan pada balok kedua. Pada balok kedua tegangan talinya 15 Newton, sedangkan pada massa pertama, balok pertama itu 12,5. Udah pasti massa kedua itu atau balok kedua itu lebih berat ya. Berarti kalau yang ini benda 2, W2 kurangi T2 sama dengan M2 kali A. W2 berarti M2 kali G kurangi T2-nya tadi 15 sama dengan M2 kali A. Kita masukkan tadi gravitasinya diketahui, berarti 10 M2 kurangi 15 sama dengan M2 kali A. Oke. Sekarang tinggal kita tinjau katrol. Ditinjau katrol. Dengan menggunakan rumus tadi sampai mana? Maaf. Sekarang kita tinjau katrol ya. Tinjau katrol dengan menggunakan rumus sigma torsi. Sigma torsi sama dengan momen inersia kali alfa. Oke. Sigma torsi ini kan berarti T2 kurangi T1 sama dengan, tadi kan diketahui ya, bentuknya itu silinder pejal. Silinder pejal, kita tahu kan bahwa momen inersia itu I sama dengan K kali M kali R kuadrat. Oke. Nah, tinggal kita substitusi sini. Karena ini tadi silinder pejal, berarti K-nya itu bernilai setengah. Sama dengan setengah kali massa katrol tadi berapa? 2 kg kali 2 kali 2 kali R kuadrat. Oh, ada yang salah, maaf. Ini kan torsi itu F kali L ya. Itu baru F-nya, berarti T2 min T1 kali R sama dengan tadi setengah kali M. Langsung aja, M-nya tadi 2 kg. M-nya 2, R kuadrat. Nah, alfa ini bisa kita uraikan menjadi A per R. Oke, tinggal kita substitusi nih. T2-nya 15 kurangi 12,5 kali R sama dengan, ini bisa kita coret. Dicoret sisa 1 AR. Oke, ini R ada sama ya. Kita coret juga, berarti A sama dengan 15 kurangi 12,5, 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kita udah tahu nih A-nya berapa. Jadi, kita bisa nyari M1 dan M2. Oke, kita hapus dulu ya. Dengan menggunakan persamaan yang tadi, ketika meninjau benda 1 dan benda 2, ini yang benda 1, ini benda 2. Nah, kita substitusikan ke kedua persamaan ini nih. Tadi yang A sama dengan 2,5 meter per sekon. Berarti 12,5
kurangi M1 kali 10 sama dengan M1 kali 2,5. Berarti gimana ini? M1 kali 2,5 tambah M1 kali 10 sama dengan 12,5 ya. Berarti kita keluarkan M1-nya. M1 kali 2,5 tambah 10 sama dengan 12,5. Berarti M1 sama dengan 12,5 per, kalau yang ini ditambahkan sama juga ya, 12,5. Berarti M1-nya itu 1 kg. Oke, kita dapat M1 nih. Tinggal kita cari M2. Berarti 10 M2 kurangi 15 sama dengan M2 kali 2,5. Kita ini kan ya, sekamarkan yang punya M2. Berarti 10 M2 kurangi M2 kali 2,5 sama dengan 15. Kita keluarkan M2-nya, M2 kali 10 min 2,5 sama dengan 15. M2 sama dengan 15 per 7,5 ya, 7,5. M2 sama dengan 2. Ya, 2 kg. Berarti yang ini 1, yang ini 2. Berarti 1:2. 1/2 atau sama dengan 1:2. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita nomor 4 nih. Sebuah batang dengan panjang L sama dengan 4 meter. Jadi batang ini panjangnya 4 meter nih. Dan masanya 20 kg digantung menggunakan tali pada titik tengahnya sehingga tali membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat. Oke, ini tetanya di sini ya, 60 derajat nih. Oke. Ujung kiri batang berada pada bidang vertikal yang kasar dengan koefisien gesek statis atau μs sama dengan 1/5 akar 3 pada jarak X dari dinding sebuah beban bermasa M sama dengan 10 kg digantung pada batang seperti pada gambar ini ya. Nilai agar ujung kiri batang tepat akan tergeser ke arah ke atas adalah jadi kita nyari ini nih, nilai X atau jarak dari dinding ke benda digantung supaya si batang yang ini itu tergeser ke atas gitu ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita tuliskan dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Tadi kita ketahui ini tuh dari sini ke sini itu jaraknya X. Kemudian ini setengah L berarti 2 meter kan. Dan juga dari sini ke sini 2 meter. Nah, hapus aja deh. Hapus. Nggak usah. Nah, ini kan tali, berarti ini ada gaya tegangan tali dong. Kita proyeksikan ke sini. Jadi T sin 60 derajat. Terus kemudian ke sini jadi T cos 60. Nah, benda ini juga, batang ini mengalami gaya normal ke sini nih, N. Terus mengalami gaya berat juga nih ini. W1 ya. Kemudian ini juga W2. Kemudian tinggal kita masukkan deh. Kita tinjau dulu di sumbu X ya. Berarti sigma Fx sama dengan 0. Yang ada di sumbu X itu yang ini, gaya normal, kemudian sama gaya tadi, T cos 60. Karena arahnya berlawanan, jadi kita tulis N sama dengan, atau jangan N sama dengan dulu deh. Berarti N min T cos 60 derajat sama dengan 0. Berarti
N sama dengan T cos 60 derajat. Oke. Cos 60 derajat berapa sih? Cos 60 derajat itu kan setengah, berarti N sama dengan setengah T. Oke, kita dapat persamaan satu nih. Kita simpan dulu ya. Simpan dulu. Terus kita tinjau di sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Nah, berarti kan yang Fy apa aja nih? T sin 60, T sin 60 derajat. Terusan ada apa lagi yang ke atas? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti tinggal apa lagi? Oh, F gesek di sini ada. Tadi kan supaya bergeser ke atas berarti Fg nih di sini min Fg min W1 min W2 sama dengan 0. T sin 60 berarti sin 60 berapa sih? Setengah akar 3. Setengah akar 3 T min Fg min W1. W1 ini. W1 kan M kali G. Masanya tadi 20 kg. Percepatan gravitasinya nggak ada ya, berarti kita pakai 10 aja. 20 kali 10 200 kurangi W2, masanya berapa tadi? 10 kg, berarti 10 kali 10 100. Oke. Terus tadi diketahui kan ya koefisien gesek statis, berarti bisa kita cari nih ininya Fg-nya. Berarti setengah akar 3T min mu S-nya 1/5 akar 3 dikali gaya normalnya. Gaya normalnya tuh tadi ini nih, kita dapat di yang sumbu X setengah T kali setengah T min 200 kurangi 100 berarti min 300 ya. Min 300 sama dengan 0. Oke, selanjutnya masih belum selesai nih. Terus ini saat kita ini nih, T setengah akar 3T kurangi 1/10 ya, 1/10 akar 3T sama dengan 300. Kemudian kita pisahkan nih menjadi ini ya, 1/2 kurangi 1/10 berarti berapa? Kita 1/10 berarti 5 kurangi 1 akar 3T sama dengan 300. Berarti 4/10 atau 2/5 akar 3T sama dengan 300. Oke. Nggak cukup nih, kita pindah ke sini aja ya. Berarti gimana ini? T sama dengan 2 akar 3T sama dengan 300 kali 5 1500. Berarti T sama dengan 750 per akar 3 Newton. Oke, kita dapat T-nya. Terus apa nih? Kita tinjau torsi. Nggak cukup nih, sebentar saya buatkan slide baru dulu ya. Nah, udah ada slide baru, tinggal kita tinjau torsi. Berarti di sini sigma torsi sama dengan 0. Oke, tadi gayanya lupa lagi nih. Kita gambar lagi ya. Berarti di sini T sin theta sin 60, ke sini T cos 60, sini T, ini W1, ini gaya normal, ini W2. Oke, berarti yang ini nih, torsi sama dengan F kali L, berarti yang ini dulu, W1 kali L nya setengah, tadi kan jarak ini ke sini setengah L,
Kalau L-nya 4 meter berarti setengah L 2. Tambah. Kemudian yang ini. Yang ini tuh tadi masanya berapa? Masa gaya berat W2 ya. W2 kali jarak ini ke sini X kan. Kali X kurangi yang mana nih? Kurangi yang T sin theta. T sin theta berarti yang ini nih. Kurangi T sin theta sin 60 deh, langsung aja. Kali L-nya setengah L, tadi setengah L berarti 2 meter kan, sama dengan 0. W1 berarti M1 kali G1. Yang ini tadi 20 kali 10 kali 2 tambah tadi ini masanya 10 kg, 10 kali 10 kali X min. Tadi gaya ininya, gaya tegangan talinya berapa sih tadi? Lupa. 750 per akar 3 kali sin 60 berarti setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 kali 2 sama dengan 0. Oke, ini bisa kita coret nih. Berarti ini berapa nih? 400 tambah 100x. Ini 750. Oh, ini coret sama dengan, langsung kita pindah ke ruas kanan. Sama dengan 750. Berarti 100x sama dengan 750 kurangi 400. 100x sama dengan 300. Kok 300 sih? 350. Berarti x-nya berapa? 3,5 meter. Ada nggak yang C ya? Oke, teman-teman bisa pause dulu, bisa kerjain dulu, kerjain sendiri. Terus nantinya hasilnya disamain sama hasil yang saya ngerjain ya. Oke, bisa pause 1, 2, 3. Udah, nah. Oke, kalau teman-teman udah kerjain, jadi yang ditanyakan itu kan torsinya berapa. Nah, torsinya berapa? Kita tahu kan bahwa torsi itu sama dengan F kali L. Torsi sama dengan F kali L. Dan gaya yang bekerja di sini kan adalah ini. F sama dengan 90 Newton. Kemudian benda juga mengalami gaya berat nih di sini. W sebesar M kali G. M kali G. Oke. Oh, maaf. Ini A-nya di sini ya. Maaf. A-nya di sini. Nah, kemudian kita tarik garis dari sini ya. Jadi berarti kan kalau terhadap titik A, misalkan ini Y, misalkan ini Y, misalkan ini X, kemudian ini R. Nah, F ini kan kalau dari A berjarak Y kan. Nah, tapi kita gak tahu Y itu berapa. Tadi diketahui bahwa tan theta sama dengan 5/9. Nah, kita bisa nyari Y sama X dengan bantuan ini nih. Sebelumnya kan kita tahu bahwa Y itu berarti R sin theta. Ya enggak. Dan kalau X itu R cos theta. Nah, bisa kita cari sin theta sama cos theta-nya dengan bantuan segitiga siku-siku. Nah, sebentar. Ini tan itu kan depan per samping. Depannya ini 5/9. Nah, kalau yang ini kan misal ini berapa nih? Misal C ya. C kuadrat sama dengan akar 9 kuadrat 81, 5 kuadrat 25. Berarti ini bukan C kuadrat, maaf. Tapi C doang. C sama dengan akar 106 ya, akar 106. Nah, berarti
berarti kan ini tadi Y-nya itu R sin theta, R-nya 0,5 sin demi depan per miring. Miringnya ini 5 per akar 106. Oke, yang R cos theta berarti 0,5 cos sami cos 9 per akar 106. Nah, tinggal kita masukin nih ke ini torsi. Torsi sama dengan F kali L. Berarti F kali Y kurangi W kali X. Berarti F kali R. Oh, udah tadi kan ada. Nggak usah diuraikan lagi ya. Maaf. F-nya tadi 90 Newton, 90 kali 0,5 kali 5 per akar 106 kurangi W-nya M kali G, Mas, berarti 50 kali 0,5 kali 9 per akar 106. Oke. Berarti torsi sama dengan 90 kali 0,5 berarti 45 ya. 45 kali 5 per akar 106 kurangi 45 kali 25 ya, 50 kali 0,5 25 kali 9 per akar 106. Oke. Ini 45 kali 45 berarti berapa? 225 ya, 225 per akar 106 kurangi 25 kali 9, 180 tambah 45, oh sama 225 per akar 106. Oh, berarti torsinya atau momen gayanya sama dengan 0 Newton meter. Ada nggak? Berarti jawabannya yang A. Oke, terdapat sebuah batang yang digantungkan dengan tali seperti pada gambar. Jika batang tersebut bermassa M, berapakah tegangan yang dialami oleh tali? Oke, ini dapat dicari dengan sigma torsi sama dengan 0. Nah, pertama ini kan ada tegangan tali, juga ada berat. Tapi karena punya membentuk sudut, jadi kita kalikan dengan sin theta. Berarti ini gimana? W sin theta. Sebentar, maaf. W sin theta. Panjangnya kita misalkan dengan L aja ya. W sin theta kali L kurangi T sin theta kali L sama dengan 0. Oke, berarti W sin theta kali L sama dengan T sin theta kali L. Oke. Nah, karena L-nya sama ini, kita coret aja nih. Set. Berarti T sama dengan W sin theta per sin theta. Karena sin theta di atas sama di bawah ada, kita coret lagi. T sama dengan W kan M kali G. M kali G. Ada enggak? Berarti yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Suatu balok bermassa 3 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami gaya konstan seperti ditunjukkan gambar dengan F sama dengan 15 Newton. Kecepatan pada saat T 0 sekon adalah 3 meter per sekon ke arah kiri. Besar gaya normal yang bekerja pada balok dan percepatan balok berturut-turut. Oke, ini kan kita cari tahu dulu besar gaya yang ini. 4F per 5, tadi kan F-nya 15, kita kalikan 4 kali 15 per 5. Ini bagi 5, 1 bagi 5, 3. Berarti 12 Newton. Nah, yang ini 12 Newton. Kemudian yang ini 3F per 5.
sama dengan 3 kali 15 per 5. Ini 1, 3. Berarti 9 Newton. Yang ini 9 Newton. Nah, kemudian kita tinjau juga nih bahwa ini tuh benda ini kan mengalami ini hapus dulu ya, saya hapus dulu. Yang ini tuh mengalami gaya berat sebesar W dan gaya normal sebesar N. Nah, gaya normalnya bisa dicari dengan sigma Fy ya. Karena yang ditinjau kan di sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti ini N min 12 min W sama dengan 0. Atau N sama dengan 12 tambah W. N sama dengan 12. W kan M kali G ya. Masanya tadi 3 kg. Gravitasinya karena nggak diketahui berarti kita pakai 10. N sama dengan 12 tambah 30. Atau N sama dengan 42 Newton. Sebenarnya kita bisa langsung nih. Karena ini kan yang 42 Newton cuma pilihan E. Nah, tapi gak apa-apa. Kita coba aja mencari percepatannya dengan persamaan sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx karena F yang berlaku di sini adalah 3F per ini 9 Newton ya. Jadi kita substitusi aja nih. 9 sama dengan masanya 3 kali A. Berarti A-nya 3 meter per sekon kuadrat. Oke, sama kan 42 sama 3. Jawabannya yang E. Oke, teman-teman bisa baca soalnya dulu ya. Nah, jadi kita gambar ilustrasinya dulu. Ini M2, ini M1. Nah, ini kan M1 mengalami gaya berat W1 dan gaya tegangan tali T1. M2 juga sama gaya tegangan tali T2 dan W2. Kita tinjau benda satu dulu nih. Benda 1. Berarti kan sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya berarti T1 kurangi W1 sama dengan M kali A. T1 kurangi masanya 1 kali 10 berarti 10 sama dengan A. Berarti T1 sama dengan A tambah 10. Oke, kita tinjau benda 2. Dengan persamaan yang sama, sigma F sama dengan M kali A. Berarti W1 kurangi W2 kurangi T2 sama dengan M kali A. W2-nya berarti 20 min T2 sama dengan 2A. T2 sama dengan 20 min 2A. Sekarang kita tinjau katrolnya. Tinjau katrol. Nah, dengan menggunakan sigma torsi sama dengan momen inersia kali alfa. Nah, ini kan ada 2 nih. Ada 2 dan arahnya berlawanan. Jadi kita kurangi aja nih. T2 min T1 kali R sama dengan I kali alfa. T2 min T1 berarti berapa nih? 10 min 3A ya. Kali R. Momen inersianya tadi 0,01. Alfanya 25. Berarti 10 min 3A kali R sama dengan 0,25. Nah, kita tahu kan bahwa alfa itu kan A per R ya. Tadi alfanya diketahui. 25 sama dengan A per R. Berarti bisa kita simpulkan nih bahwa A sama dengan 25 R. Kita substitusikan nih ke sini. Berarti 10 min 75 R kali R sama dengan 0,25.
Berarti berapa nih? 10R min 75R kuadrat sama dengan 0,25. Kita kali 4 berarti 40R min 300R kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita negatifkan berarti kali negatif 1 ya maksudnya. 300R kuadrat min 40R plus 1 sama dengan 0. Berarti gimana ya? Pindah ke sini aja deh. Berarti berapa? 30R min 1 kali 10R min 1. Berarti 30R sama dengan 1, jadi R sama dengan 1 per 30 meter atau 3,3 cm. Ini yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah 10R sama dengan 1, jadi R sama dengan 1 per 10 meter atau 10 cm. Nah, di soal jawabannya ada cuma yang B, jadi jawabannya yang B. Terima kasih teman-teman semua karena sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, karena dengan begitu teman-teman telah mendukung channel kami untuk berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.